Halo anak-anak bapak semuanya. Sebelumnya selamat pagi. Terimalah salam dalam dhamma, namo buddhaya. Semoga kita semua, kita dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan dalam keadaan yang baik ya. Anak-anak bapak semuanya, untuk kelas 2 ya, kita lanjutkan belajar kita. Kemarin kita sudah belajar tentang kebijaksanaan ya, dan kisah kebijaksanaan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang kisah kebijaksanaan yang kedua, yaitu cerita tentang nasihat bijaksana seorang ibu ya, tanpa kekerasan. Nah, dan nanti anak-anak bapak semuanya dapat mengerjakan latihan halaman 8 dan 9 sampai 10 ya. Oke, anak-anak bapak semuanya coba disimak di halaman 6 ya. Nasihat bijak seorang ibu tanpa kekerasan, itu di dalam kitab Jataka 100 ya. Pada suatu masa, putri dari Raja Brahmadatta memerintah dengan bijaksana di Benares. Ini di bagian India ya, India bagian. Kemudian di halaman 7, sebelumnya Raja dari Kosala mengadakan peperangan, membunuh Raja Benares ya, berarti membunuh Raja Brahmadatta ya, Raja dari Kosala, dan menjadikan Permaisuri sebagai istrinya. Nah, jadi setelah membunuh Raja Brahmadatta, Raja dari Kosala ini memperistri istri dari Raja Brahmadatta. Sementara itu, putra dari Permaisuri melarikan diri dengan diam-diam melalui terowongan bawah tanah. Di daerah pinggiran ia bahkan membangun pasukan tentara yang besar dan mengepung kota. Ia mengirimkan pesan kepada Raja Kosala, sang pembunuh ayahnya dan suami baru ibunya. Ia mengatakan padanya agar menyerahkan kerajaan itu atau berperang di medan pertempuran. Kemudian ibu Pangeran Permaisuri dari Benares mendengar ancaman ini dari anaknya. Ia merupakan orang yang baik dan murah hati, seorang wanita yang selalu mencegah terjadinya kekerasan, penderitaan, dan pembunuhan. Lalu ia pun mengirimkan sebuah pesan bagi anaknya: tidak perlu mengambil risiko dalam pertempuran. Lebih bijak bila kamu menutup seluruh pintu masuk ke dalam kota. Pada akhirnya, kekurangan makanan, air, dan kayu bakar akan menjatuhkan mental penduduk. Kemudian mereka akan menyerahkan kota ini padamu tanpa bertempur. Pangeran kemudian memutuskan ya, di halaman 8, Pangeran kemudian memutuskan untuk mengikuti nasihat ibunya yang bijak ya. Bala tentaranya memblokir semua kota selama 7 hari 7 malam. Lalu penduduk kota menangkap raja mereka yang lalim, memenggal kepalanya dan mempersembahkannya kepada pangeran. Pangeran pun memasuki kota dengan kemenangan besar dan menjadi raja baru di Benares ya. Jadi itu kisah tentang nasihat bijaksana seorang ibu ya. Jadi dalam cerita tersebut tentunya ibu dari Pangeran Benares tadi ya, tentunya adalah orang yang bijaksana ya. Beliau tidak menginginkan terjadinya kekerasan ya, kemudian penderitaan dan
pembunuhan. Tentunya kalau perang ya pasti akan terjadi yang namanya pembunuhan antara pihak satu dan pihak lain. Pihak satu bisa terbunuh, pihak dua juga bisa terbunuh ya, seperti itu. Jadi seorang ibu yang sangat bijaksana tadi ya, dengan cara tadi memblokir supaya makanan, minuman ya tidak bisa masuk ke kota ya, sehingga penduduk di dalam kota tersebut pasti akan kesulitan ya, kesusahan untuk mendapatkan itu. Maka penduduk akan menangkap raja yang lalim tadi ya, yang tidak baik. Kemudian pangeran menjadi seorang raja tanpa berperang ya, tanpa ada timbulnya pembunuhan antara pihak satu dan pihak yang lain. Tentunya itu adalah bijaksana sekali ya, ibu dari putra Raja Brahmadata ya. Nah, itu anak-anak bapak semuanya ya. Jadi kalau kita masih dalam suatu masalah ya, masih bisa diselesaikan dengan cara yang baik, dengan cara bijaksana ya, bisa kita lakukan itu ya. Jadi tidak dengan cara emosi ya, kemudian terjadi perang mulut, kemudian berkelahi ya, dan lain sebagainya. Itu adalah tindakan-tindakan yang tidak bijaksana ya. Jadi kita menyelesaikan suatu masalah tentunya harus dengan kebijaksanaan, supaya tidak merugikan salah satu pihak. Nah, itu anak-anak bapak semuanya untuk kelas 2 ya, tentang nasihat bijaksana seorang ibu ya, tanpa kekerasan, di dalam kitab Jataka 100 ya. Nah, selanjutnya ini ada rangkumannya. Bijaksana adalah perilaku terpuji ya. Nah, bijaksana adalah perilaku terpuji, jadi tidak merugikan ya, tidak merugikan salah satu pihak. Nah, bijaksana adalah perbuatan dilakukan dengan pikiran dan akal sehat sehingga menghasilkan perilaku yang benar, tepat dan sesuai ya. Itu rangkumannya. Kemudian anak-anak bapak semuanya dapat mengerjakan di halaman 8 ya. Halaman 8 di sini ya. Ini nomor 1 sampai nomor 6 ya. Anak-anak bapak semuanya dapat mencari jawabannya dengan membaca materi yang telah kita pelajari ya. Kemudian untuk yang terakhir, anak-anak bapak semuanya dapat mewarnai gambar di halaman 10 ya, di halaman 10. Anak-anak bapak semuanya dapat mewarnai dengan baik ya. Boleh lihat di Google ya, bagaimana warna jubahnya ya, warna kulitnya ya, disesuaikan tentunya. Oke ya anak-anak bapak semuanya. Jadi itu yang dapat bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.